itu. Pelakunya ada di Medan Merdeka Barat kok. Konon kan mengatakan kalau ya ini nanti mungkin ada beberapa orang yang akan kena loh ya. Nah, gitu. Nah, kenanya itu adalah bisa jadi kenanya itu orang yang cukup penting bagi presiden yang lama. Gitu. Ditindak itu hanya sampai di tingkat yang ketahuan 16 itu apa mau naik sampai ke atas? Mau naik sampai ke atas. Kasak kusuknya, memang beliau sudah tahu. Kemudian dilapori dan beliau kagetnya konon, menyangkut salah satu pembantunya. Gitu, yang barusan dipindah dari kementerian itu ke kementerian yang lain. Harusnya ini temuan dong, Mas. Bukannya temuan, Mas. Inilah yang kemarin bobol itu, Mas. PDNS data bobol itu, pusat data nasional sementara yang bobol itu. Akbar, ya, itu. Ya, betul. Jadi dia tuh niatnya untuk mempercepat ini, tapi malah bobol. Hanya karena dia sewa. Ya, dia sewa. Sewanya 800 miliar, Mas. 1 tahun hilang percuma. Pangkal dari semua itu dulu harusnya. Itu jelas betul kalau itu. Ya, Sampai saya pakai kaosnya, Mas. Nah, apa Bu? Fafa. Ini artinya itu apa itu, Mas? Ya ini dia bagaikan hacker. Bagaikan penjahat. Hacker itu kan susah dicari. Ya kan Fafa sama dengan hacker, Mas. Nggak bisa dicari sekarang. Salam jumpa sahabat teman Ohio. Di episode sekarang ini segala sesuatu yang kita obrolkan pasti hal-hal hebat. Semua yang hebat pasti orisinil. Yang orisinil ada di Ohio. Selamat datang di studio kami, Pak atau Mas atau Bung atau teman saya, Roy Suryo. Iya, sahabat lama kita. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih banyak. Pemirsa juga jangan kaget ya, kita memang sudah kenal cukup lama dulu. Sudah kenal banget, sudah lama. Sama-sama dulu di Komisi 1. Komisi 1. Ini akhirnya terbuka ini siapa kita ini ya, pemirsa. Roy Suryo ini karena saking terkenalnya maka susah saya untuk mengenalkannya. Bukan masalah gampang, susah untuk tidak dikenal. Pemirsa. Enggak. Saya orang pakai masker aja jadi berlindung. Jadi Bung Roy, saya hadirkan di studio ini betul-betul karena rasa kangen saya sama Bung. Terima kasih. Sama Mas ya. Ya. Kita sama-sama nakalnya, tapi nakal yang baik, pemirsa. Kita sama-sama meninggalkan partai dengan baik. Saya tepatnya. Kalau Mas kan masih bau-bau, masih on ya. Dan memang kita ini selama kita bertarung dalam sebuah kancah politik, kita selalu tidak pernah mau menerima satu hal dengan begitu gampang. Ya, kita harus susahkan dulu. Persis. Jadi pemirsa kita ini biasa menguji bukan kebenarannya, kesalahannya ada di mana. Bung Roy. Ya. Ini banyak sekali isu hari ini. Baru beberapa hari pemerintahan Prabowo ini bermula. Betul. Sebenarnya Mas ini senang dengan pemerintahan baru, artinya senang karena sudah selesai pemerintahan yang lama, masuk di pemerintahan yang baru. Ya harus dikatakan demikian. Karena meskipun tidak senang 100% ya, karena pemerintahan ini yang saya senangi cuma setengah. Prabowo-nya senang, wakilnya enggak. Terus terang aja kalau saya. Ya gitu. Tapi ya itulah. Yang terbaik di antara yang ada ya sekarang, dan beliau sudah jadi presiden dan harus kita dukung bersama gitu. Perkara yang satu nanti kita makzulkan itu lain soal. Itu topik yang lain. Tapi memang inilah gaya Roy Suryo. Tidak menarik kalau tidak berbeda. Tidak ada gaya tariknya kalau tidak ada yang salah dari semua yang dipandang. Mas, ini isu judol, judi online. Betul. Sebenarnya serius nggak sih sebenarnya kita ini terkait, artinya begini, sebentar dulu. Judi ini mainnya aja haram dalam konteks fikih Islam. Ya. Apakah ikut membicarakannya juga haram? Jelas enggak dong. Membicarakannya enggak. Kan membicarakan itu kan harus ya. Kita bisa mencegah sekaligus memberantas. Yes. Bukan hanya mencegah terus melindungi. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Konteks melindungi ini, Bung Roy. Apakah dia adalah bahasan yang ada kaitannya dengan membicarakan atau membahas, apa dia ikutan main sebenarnya tapi tidak di atas meja? Itulah. Jadi artinya sekarang yang terjadi itu kan sebenarnya setiap orang tahu, terus terang aja ya.
Judul ini kalau mau ya judi online maupun judi yang non online, Yes. kalau mau diberantas itu tinggal tergantung komitmennya saja. Artinya ini sederhana sebenarnya. Sederhana itu tinggal tergantung niatnya, Ya. nawanya ada enggak. Nah kalau niatnya sendiri tidak ada, atau bahkan dia ikut menikmati keuntungan sampai kapanpun tidak ada selesai. Artinya begini, memberantas judi non online dengan mendatangkan polisi itu sama mudahnya dengan menghilangkan yang online-nya. Iya, hampir sama. Dan tapi kan kalau yang offline itu kan tradisional. Yeah. Artinya dia benar-benar kayak sel-sel terpisah. Yeah. Ya kecuali dulu ketika pemerintah zaman Pak Harto dulu kan sempat ada dulu ya yang diorganisir ya meskipun dinamakan itu sumbangan untuk sepak bola. Namanya Porkas, gitu ya. SDSB juga ya kan, Porkas sepak bola SDSB itu. Tapi kan itu artinya diorganisir. Yang sekarang banyak beredar dan itu meresahkan atau merugikan masyarakat itu yang tidak terorganisir. Dan ini banyak banget loh tipenya, mulai dari yang judi tebak-tebakan sampai yang judi gledek misalnya, yang ada di pasar-pasar pakai kotak besar terus orang tebak dadu. Nah, itu artinya modusnya banyak. Modusnya banyak banget, tapi itu memang bisa diselesaikan dengan mudah karena jelas kelihatan. Nah, yang online ini sudah ada bisa diremote dari luar negeri dan rata-rata ini kan dikendalikan dari negara-negara kalau enggak Kamboja, Thailand, Vietnam di sana. Di dalam negeri ini dilindungi oleh tangan-tangan tangan-tangan. Nah, kita terus terang aja, Bung, Mas. Ya. Yang melindungi ini kan pasti orang yang punya kekuasaan. Oh iya. Bukan sekedar dia punya uang. Kekuasaan dalam arti kata kekuasaan yang dia punya otoritas. Termasuk otoritas untuk untuk dia menindak. Tapi ternyata dia oknum yang kemudian melindungi. Mas kan, Mas Ohe kan tentu kita tidak asing ya, pemirsa Hormati tentu tidak asing dengan istilah konsorsium 303. Ya, perjudian. Nah, itulah yang juga terjadi. Dan itu barusan terjadi pada kantor yang barusan ya tugas kita dulu waktu di Komisi 1. Yeah. Yang kemudian berganti nama. Yang dulunya Kominfo, sekarang jadi Komdiji. Nah, Kominfo itu kan diberi tugas sebenarnya oleh dulu negara tuh punya satu apakah Satgas atau apa dulu ya namanya yang dipimpin oleh Pak Menko Polkam dulu, Pak Hadi Cahyanto, untuk pemberantasan judi online. Ya. Nah, itu kan salah satunya kan Menkominfo waktu itu. Dia tugasnya adalah melakukan pencegahan dan negara sudah memberi fasilitas alat namanya ICE machine, ya. ICE machine yang itu miliaran, 250 miliar harganya. Itu bisa melakukan proses namanya scroller. Untuk mencari-cari. Nah, repotnya ini Mas. Nah, ini lucunya repotnya atau kurang ajarnya atau sialnya, alat ini ternyata bisa diintervensi oleh manusia. Caranya? Jadi, caranya gini, alat ini akan mengeluarkan ya namanya alat kan pinter tapi juga bodoh. Ya karena dibuat manusia. Ya iya kan. Artinya dia akan mengeluarkan ini loh situs-situs yang melakukan judol atau judi online. Ternyata ini tidak langsung bisa dieksekusi gitu aja. Harus diseleksi oleh manusia. Nah, selektornya ini, orang yang menyeleksi ini. Kalau tidak berintegritas. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Ketemu 5.000, yang dilaporkan 2.000. Yang 4.000 disikat, kelihatannya oke kan? Yang 1.000 di manage. Lu mau nggak? Aman nggak? Kalau mau aman, 86 dong. Gitu. Nah, udah, dari situlah kemudian muncul angka. Yang angkanya terus terang, Mas Ahis, kalau kemarin disebut itu ya 8,5 juta lah. Aku nggak percaya. 8,5 juta per rupiah. Per situs per bulan. Okay. Padahal itu kali 1.000. Berarti kan sudah ada 8,5 miliar. Iya. Padahal saya nggak percaya kalau 8,5 juta. Itu angkanya sekitar 20 sampai 25 juta sebenarnya. Kalau itu 1.000 berarti jumlah angka yang kita bicara 25 miliar. Betul. Per bulan. Per bulan. Ya. 10 bulan saja sudah 250 miliar. Makanya. Padahal ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun yang saya tahu. Ya gitu. Let's say berarti ini sudah ada angka 500 miliar misalkan. Lebih, dengan asumsi tadi. Asumsi tadi atau bisa sampai 1 T lah gitu. Nah artinya gini, selama orang-orangnya ini tidak berintegritas tadi, dia kemudian bisa ngatur. Oh ini yang ditindak, ini yang enggak. Oh ini enggak mau kasih 86 nih. Ya udah, ini disikat aja. Ini yang ngasih. Nah mereka itu tidak mungkin bisa begitu kalau bukan ordal. Orang dalam. Jelas ini orang dalam. Dan repotnya lagi, secara teknis, memang ini bisa nggak kelihatan dari luar. Karena semenjak COVID-19,
dulu ya tahun 2020 tuh Kominfo itu memiliki kemudahan atau memiliki kebijakan. Oke lah, boleh alat ini di remote dari luar. Jadi petugasnya dia orang Kominfo, dia bisa kemudian mengendalikan ini, jadi melihat mana yang dilakukan oleh mesin scrolling ini dari luar. Itulah makanya kemarin digerebek yang namanya di Galaxy Mall Bekasi itu. Ya, disitulah alatnya. ICE ini sebagai sebuah alat untuk mendeteksi Artificial Intelligence. Seberapa canggih dengan yang dimiliki oleh polisi misalkan? Lebih canggih. Lebih canggih. Dan ini sebenarnya teman-teman yang masih ada di Komisi 1 sekarang tahu persis. Mengerti nih teman-teman Komisi 1 mengerti nih. Mengerti karena persetujuan pembelian alat ini tidak mungkin kalau tidak ada persetujuan dari teman-teman. Ya kan? Artinya apa? Alat ini dibeli dengan sangat mahal, tapi ternyata ini kan kurang ajar banget, Mas. Artinya negara yang membelikan alat itu malah digunakan untuk main-main mereka kan gitu. Dan lagi-lagi rakyat kalau dikatakan rakyat nggak rugi banget. Siapa bilang rakyat nggak rugi banget? Kasihan masyarakat kecil. Judi online ini ya orang bermain slot itu. Ini kita bicaranya mulai dari mereka misalnya tambah modal 5.000, 10.000, tapi kali berapa ribuan orang bermain slot gitu. Dan itu kan kalau dihitung, makanya kan angkanya sampai triliunan. Iya. Mas, jadi kalau ada orang dalam, kan berarti ada penguasa dalam. Ada. Artinya, masa level di atas orang ini, misalkan kepala direktorat, kepala tidak mengetahui ini? Pasti ada sesuatu. Kalau kita bicara jujur-jujuran, pasti tahu. Artinya sampai tingkat di pimpinan departemen itu pasti ngerti ini? Pasti ngerti. Karena alat ini di bawah Dirjen. Direktur Jenderal, ya entah dirjen yang mana, apakah dia dirjen Aptika atau dirjen yang lain, ya. Tapi itu pun juga pasti harusnya, menurut saya, pimpinan tertinggi di kementerian itu harus mengerti juga. Karena nggak mungkin dong, kalau dia nggak ibaratnya dia nggak laporan itu dalam tanda ketik ya, istilahnya kalau ini bahasa populer di masyarakat itu atensi. Ya. Kalau dia nggak memberikan atensi ke atas, ya pasti ini kok anak buahku kok kelihatannya kok gercep banget ya gitu, cepet langsung cepet pada sejahtera gitu, ya pasti dia akan bertindak. Gitu. Anggap yang terkena ini bagian daripada kecil dari sebuah konspirasi atau yang melakukan semacam. Ini nggak kecil, Mas. Ya artinya ini mereka itu adalah bagian kecilnya. Nggak gini, kenapa saya bilang nggak kecil? Oknum, saya bilang oknum ya, tetap oknum. Dari kantor Kementerian Kominfo dulu, yang sekarang Komdiji namanya. Dari 16 orang, itu kan lebih dari 10 orang yang terlibat. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Ya, artinya kan gede banget itu. Artinya kan mostly ini sebagian besar, itu adalah orang dalam. Orang Kominfo artinya sendiri. hampir bisa dikasihkan ini sistematik. Ya, betul. Meskipun ya TSM juga sih. Gitu loh. Terstruktur, sistematis, masif juga mereka kerjanya. Prabowo tahu ini? Enggak. Saya bisa yakin enggak, karena ya urusan. Enggak, artinya Prabowo ini permasalahan kan pasti mengerti kan, ini kan menjadi viral kan. Gini. Artinya Prabowo tahu mungkin baru terakhir dan kemudian makanya beliau kasih green light, kasih izin untuk ditindak. Gitu. Ditindak itu hanya sampai di tingkat yang ketahuan 16 itu apa mau naik sampai ke atas? Mau naik sampai ke atas. Bisik-bisik. Kaskus, bukan kaskus ya, kasak kusuk ya. Kalau kaskus kita ini kan bukan bocor halus ya, ini kaskus bocor ini. Kaskus bocor. Tapi kaskusnya bukan akun kaskus Mufafa ini, lain lagi ya. itu lain soal. Nah artinya gini, kasak kusuknya, memang beliau sudah tahu, kemudian dilapori dan beliau kagetnya konon, menyangkut salah satu pembantunya, gitu, yang barusan dipindah. Dari kementerian itu ke kementerian yang lain. Ini bukan pembantunya beliau, ini kan mitra beliau waktu sama menteri. Yang lama. Enggak dong, Mas. Oh, mitra beliau belum. Mitra sesama menteri. Sesama menteri. Tapi beliau repot karena ini termasuk salah satu dari 4 nama yang dititipkan oleh pejabat lama. Iya kan? Nah, tapi karena saya dulu sering sekali nulis, karena dia tuh terbukti gagal total, ya. Iya gagal total lah. Gimana cara menerjemahkan total itu, Bu? Total, karena urusan Kominfo, komunikasi dan informatika waktu itu kan tidak hanya menjadi
bukan pembicara ya, juru bicara juga bukan. Kan juru bicara kan sudah ada tugasnya kantor komunikasi presiden kan. Atau dulu sering sekali rezim yang dulu kan sering sekali yang bicara tuh kebanyakan. Orang KSP juga bicara, bahkan koordinator staf presiden juga ikut bicara, Kominfo juga bicara. Nah, harusnya dia memegang infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang sebenarnya bagus, Mas, saya setuju itu bagus, itu adalah waktu ada proyek untuk PDN, Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional, oke. Ya, yang itu pertama kali dilakukan groundbreaking-nya oleh Menkominfo sebelumnya lagi. Johnny G. Plate. Ya, Johnny G. Plate, dia merencanakan untuk 4 tempat. Cikarang, Batam, Balikpapan atau IKN. Jadi ini adalah bank datanya Indonesia. Bank data Indonesia. Oke. Cuman ketika ada pejabat yang baru waktu itu itu Budiari namanya. Berubah orientasi. Bukan berubah orientasi, dia lihat wah barang ini menarik. Kemudian dengan ide yang saya kira entah ini ide apakah waktu itu saya tulis gini. Apakah ada perintah dari atasannya atau dia punya ide untuk melakukan istilahnya cari muka. Dia ingin agar ini selesai 17 Agustus tahun lalu. 2000 berarti 17 Agustus tahun ini 2020. Berarti masih rejim yang lama. Rezim lama. Oke. Padahal rencananya dulu namanya sebagai bentuk cari muka apa seolah-olah berprestasi sukses. Rencananya begitu. Tapi padahal sebenarnya ketika direncanakan di Cikarang itu targetnya adalah selesainya baru November. Jadi kan melampaui dari pergantian pemerintahan kan. Ya, jadi dia pingin. Nah, celakanya Mas, kenapa saya bilang ini celaka dan gagal? Tidak jadi kembali menteri. Bukan. Alatnya dia kemudian malah sewa. Jadi dia itu ibaratnya kita mau bikin rumah, PDN ini, rumahnya sedang proses dibangun, tapi kita terburu-buru ke susu. Ojo ke susu. Nah, itu padahal kan pemimpinnya dulu bilang dia gitu. Nah, ini istilahnya Jokowi ini ojo ke susu. Nah, iya, tapi dia ke susu malah. Karena dia terburu-buru, dia tidak menggunakan master plan yang lama. Dia malah sewa yang ada di Serpong, milik Indosat. Satu lagi dia sewa di Telkom Sigma yang ada di Surabaya. Harusnya ini temuan dong, Mas. Bukannya temuan, Mas. Inilah yang kemarin bobol itu, Mas. PDNS data bobol itu, Pusat Data Nasional sementara yang bobol itu. Akbar, ya, itu. Betul. Jadi dia tuh niatnya untuk mempercepat ini, tapi malah bobol. Hanya karena dia sewa. Ya, dia sewa. Sewanya 800 miliar, Mas. 1 tahun hilang percuma. Jadi kan makanya saya sebut gagal total dia. Sudah gagal total, dikasih tambahan lagi menteri tambahan kan? Calon wakil menteri. Habis itu kan dikasih wakil menteri. Ya, nah, ya tetap nggak bisa apa-apa kan? Udah gitu dapat bintang jasa lagi. Alamak gitu. Oke, kita kembali ke situ. Kita kembali ke komitmen judulnya. Tapi ya. Komitmen Prabowo-nya ini. Pasti Prabowo sekarang mulai mengerti, tahu dan betul-betul beliau ini sekarang lagi membenahi Komdigi ini. Ya. Pertanyaan saya, apakah menteri baru ini mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang sudah terjadi? Ini kan besar nih, dan mungkin saja sudah menjalar kemana-mana. Let's say mungkin bukan saja 16 orang, mungkin sudah lebih. Mungkin ini perkiraan ya. Apa mampu ini menteri yang baru kita? Butuh jawaban jujur atau enggak? Saya jujur. Jujur ada 2. Technically. Kalau begitu tidak jujur aja. Technically, Mutia Hafid tahu. Mampu. Technically. Bagaimana Mas mengetahui dia? Technically ya karena dia udah cukup lama di Komisi 1. Oh iya betul. Ya kan? Okay. Dan saya kenal dia itu semenjak tahun 2000. Jadi udah 24 tahun yang lalu, Mas. Aku dan Mutia dulu sama-sama kita ada di salah satu TV swasta. Ya. Dia dulu reporter. Enggak usah kita sebut. Enggak usah kita sebut. Enggak usah sebut mereknya. Oh enggak. Dan dia dulu pernah jadi reporter di acara e-lifestyle. Jadi saya tahu persis pengetahuan teknisnya bagus. Dan lapangannya juga bagus. Sempat juga ditawan kan waktu di Irak. Ya. Artinya setelah itu dia bisa masuk dulu di Komisi 1. Saya dulu masuk tahun 2009. Mutia PAW almarhum Pak Burhanuddin. Ya, itu. Masuk dan akhirnya puncak karirnya setelah wakil ketua Komisi 1 kemarin dan sekarang menteri. Secara teknis dia oke. Tapi secara politik dan secara non teknis mungkin dia tidak akan kuasa. Apa enggak kebalikan? Dia secara politik kuat, secara teknis tidak? Enggak. Justru secara teknis dia tahu. Karena kan kita kalau di Komisi 1 dulu kan tahu soal anggaran kayak tadi mesin
AIS tadi ngerti. Tahu, Mutia ini tahu tentang mesin AIS ini. Tahu modus operandinya. Ya tahu lah, ketua komisi. Oh gitu. Ketua komisi pasti tahu lah. So begini loh, Mas, bahaya loh Mas kalau kita. aku lihat sebentar ini menarik ini. Kamera bisa fokus ke senyumnya Mas Wahyu ini. Ini senyum penuh makna. Bukan. Saya lihat Mas ini bahaya loh kalau dia mengetahui seluruhnya ini kan berarti A sampai Z ini terungkap gitu loh. Artinya ada orang yang mengetahui A sampai Z dari sebuah proses ini ya kan. Berarti kan ya dia bisa sanggup dong menyelesaikan ini. Harusnya bisa. Ya termasuk ketika tadi kasus PDN Pusat Data Nasional Sementara itu. Kalimat dari Mutia yang saya dengar Presiden itu menjadi orang jempol dari seluruh masyarakat adalah ketika dia berani mengatakan Menteri Kominfo waktu itu, Budi Ari dan Kepala BSSN Pak Insasi Budian, bodoh atau kebodohan. Itu kan ada dulu di ruang Komisi 1. Jadi ketika backup-nya ternyata PDNS itu tidak membackup. Backup-nya hanya 2%. Itu kata-kata Mutia viral waktu itu. Dia bilang, jadi ini kebodohan Pak. Gitu. Nah artinya sebenarnya dia ngerti, termasuk juga soal tapi berarti kan beliau kan sudah mengeluarkan statement politik loh itu. Iya, itu statement politik yang berdasar dari pengetahuan teknisnya. Termasuk juga judi online ini. Oke, saya ngerti. Judi online ini pun saya yakin tahu karena kalimat dari Menteri Komunikasi yang dulu, Budi Ari pun sempat diwawancara di salah satu podcast, saya lupa podcast yang mana ya teman kita. Dia mengatakan judi online itu hanya 5 kok tokohnya gitu di Indonesia. Jadi tapi ketika ada bisa menyelesaikan nggak Pak? Wah dia senyum gitu-gitu aja. Jadi kan sebenarnya dia tahu. Nah ironisnya, ya saya tidak mendahului ya. Celakanya adalah ketika beliau itu tahu 5 ini, Pak Budi Ari ini, kenapa nggak kemudian diselesaikan? Kok malah anak buahnya dalam tanda kutip menyelesaikan dengan melakukan deal-deal tadi, gitu loh, dengan 1000 situs online yang kemudian malah di manage tadi. Oke, Mutia sebagai Menteri Komdiji yang baru, ini bisakah dijadikan harapan oleh Presiden Prabowo untuk mengangkat orang lebih dari 16 atau sampai tinggi ini? Bisa diharapkan ini Mutia? Tergantung yang bersangkutan. Harusnya. Yang bersangkutan Prabowo apa Mutia? Mutianya. Prabowo-nya pasti nggak ada alasan. Makanya dia kan kemarin bisik-bisiknya juga, kaskusnya juga kan. Ketika di Oslo kemarin, di Solo maksudnya, ya ketemu dengan Pak Jokowi, itu kan sebenarnya juga ada konon, ini konon ya, ini mohon dimaafkan kalau saya salah ya. Konon kan mengatakan kalau ya ini nanti mungkin ada beberapa orang yang akan kena loh ya, nah, gitu. Nah kenanya itu adalah bisa jadi kenanya itu orang yang cukup penting bagi presiden yang lama, karena kan dia punya pasukan, ya kan gitu. Apa karena itu presiden lama dipindah ke tempat lain? Enggak juga. Ngapain dipindah? Nggak, artinya apa karena menteri yang lama itu dipindah ke pos yang bisa lain? Bisa juga. Sebab kalau di situ kan ini kalau semakin bom atom jadi. Makanya karena dia itu dititipkan oleh presiden lama, maka ngecarikan tempat yang ya kira-kira apa namanya? Yang tiba-tiba yang gampang lah, koperasi lah kan gampang. Ya. Tapi lucunya Mas, ini lucunya lagi. Tuhan tuh Maha Besar. Gusti Allah tidak sare sama kali. Ketika di Kementerian Koperasi sekarang, malah saya buka data kemarin, ya 11 tahun yang lalu kementeriannya itu pesan mengadakan acara di Universitas Negeri 11 Maret di Solo dan pesan catering, gitu. Cateringnya itu ngaku. Loh ini kan zaman Teten Mas Duki bukan? Bukan, sebelumnya lagi zaman Pak Syarif. Oh ya, Syarif. Ya, tahun 2013. Itu sahabat Mas itu. Oh iya, enggak ada salah, beliau enggak ada yang salah. Ketika melakukan ceramah, bukan ceramah, kuliah umum tentang ilmu perkoperasian di Universitas 11 Maret Fakultas Pertanian, itu pesan catering tempatnya Cilipari. Nah, Cilipari kan miliknya Wakil Presiden sekarang. Ya. Nah, menariknya akun Fufu Fafa waktu itu ngaku catering saya gitu sebagai Pak. Jadi itu artinya sekarang bingung juga ini Budi Ari ini. Jadi artinya dia dipindah ke kementerian yang kementeriannya ternyata memverifikasi kalau itu tempat dia. Tapi let's say kalau kita nggak usah bicara Fufu Fafa dulu, kita bicara yang judul ini ya. Menurut saya ya harus dikejar karena gini Mas tadi kan juga bilang bahwa ini dalam telah teknis saya alat scroll AIS ini itu kan AIS ini apa kepanjangannya Mas? Artificial Intelligence ya. Oh gitu. AIS artificial intelligence untuk kemudian melakukan scroller.
Artificial intelligence scroller. Artinya dia melakukan scrolling untuk kemudian dia mencari-cari mana yang situs. Misalkan tiba-tiba situsnya adalah gelas.com, padahal isinya judi online itu dia bisa tahu. Itulah pintarnya. Pintarnya si pembuat situs apa pintarnya? Enggak, pintarnya mesin. Jadi dia nggak aja baik. Makanya kan sebenarnya situs-situs online itu kan sebenarnya udah dipleset-plesetin kan. Iya betul. Ya kan, judi misalnya dia tulis JUD1. Ya kan. Gacor gitu ya. Gacor itu orang sudah tahu lah kalau itu pasti supaya orang ya, tapi terus kemudian misalnya hebat, top gun atau apa gitu. Nah, dia pintar untuk mencari-cari kayak gitu. Ya, dia bekerja berdasarkan artificial intelligence. Nah, cuma celakanya hasilnya tidak langsung bisa dieksekusi. Dilaporkan ke kelompok di Kementerian Kominfo dulu. Nah, Kementerian Kominfo milih tadi. Artinya ini tanggung jawabnya adalah pada seorang dirjen. Nah, tapi dirjen ini saya kok tidak yakin dirjen ini berani bertindak sendiri, Mas. Karena angkanya gede banget. Ya kan angkanya triliunan. Ya kan gitu. Triliun. Loh, iyalah yang beredar uangnya kan triliunan. Meskipun yang dia terima miliaran. Tapi kan kalau membawa angka yang gede banget kan. Yeah. Nah, jadi ya kalau dari dulu misalnya dia nggak ada 86 atau atensi ke atas, udah dari dulu nih dibubarin. Jadi ini terkait dengan oknum ini ya. Oknum ini kan masih oknum yang paling kecil ini dalam sebuah lingkungan. Baru paling kecil kan ini staf biasa. Apakah bisa sampai ke atas ini, Mas? Kalau ini kan pasti Mas jawabnya ya tergantung. Betul. Artinya bukan karena ketergantungan, ini pas tiba-tiba ada dorongan masyarakat besar apa semua. Kok tiba-tiba hilang juga sekarang ini gimana? Kalau Mutia berani ya selaku Menkom Digi yang baru, dia bisa melakukan itu. Cuman kan juga kita tahu lah itu. Mutia kan juga bekas Komisi 1, ya kan. Dia harus pastikan juga apakah tidak ada sangkut-sangkutan kanan kirinya ketika dulu masih di Komisi 1. Apalagi dia bekas ketua Komisi 1. Ini senyum. Saya senyumnya karena kita semua tahu. Saya senyumnya ini karena kita semua tahu. secara anggota dewan gitu loh. Secara anggota. Apalagi pimpinan. Ini Prabowo ini pasti ingin mengejar ini. Oh iya, apalagi beliau kan dulu kan Menhan juga kan. Iya. Menteri juga pasti ngerti lah apa yang ada di sebuah kementerian. Pasti ingin mengejar. Apakah Prabowo sudah mengeluarkan statement bahwasanya dia ingin mengejar sesuatu yang bukan kroco-kroco. Saya mau ngambil yang besar. Loh kan statementnya ada. Apa itu statementnya? Judi kan merugikan masyarakat. Kita kejar sampai Antartika. Oke. Karena ada Antartika atau antariksa ya. Apa yang mau dikejar di Antartika sementara kalau pelakunya ada di sini? Makanya itu. Ngapain jauh-jauh gitu? Atau ke Antariksa ngapain juga kan? Saya tangkap pelakunya di sini gitu. Pelakunya ada di Medan Merdeka Barat ya. Tapi ini ironis, Mas. Tapi ini komitmen Prabowo kan? Harus. Ini mirip-mirip dulu. Ya, dengan dulu kasus yang pernah terjadi zaman menteri pengganti saya di Kemenpora. Dulu. Itu kan yang namanya mafia bola. Itu kan juga dulu sulit banget dikejar. Oh iya betul juga ini. Ya, karena pelakunya ada di dalam gedung Kemenpora dulu juga sama. Oh, begitu. Sama. Dulu kan saya buka juga itu. Ya. Saya juga ya kalau nggak ordal, mereka nggak ngerti Mas caranya main gimana, caranya ngatur gimana, caranya memberikan itu kepada pelatih, pelatih membagi rata kepada para pemain, kiper dan lain sebagainya, pemain lawan gimana. Oh iya, ini mirip dengan judi bola itu. Betul. Hanya ini judi online, itu judi bola. Itu judi bola, iya itu judi bola. Persis ini Mas, modusnya sama. Modusnya sama, melibatkan orang dalam dan juga melibatkan yang ada di lapangan persis sama. Tapi ini lebih besar angkanya. Lebih gila ini judi online. Kenapa lebih besar? Lebih gila kan melibatkan rakyat terlibat. Maksudnya rakyat itu jadi korban dari permainan ini. Rakyat itu kasihan ya Mas. Namanya judi online. Saya harus bilang terus terang Mas, itu benar-benar penipuan, ya, penipuan bagi masyarakat. Nggak akan menang Mas, rakyat tuh. Tapi kalau rakyatnya juga mau, karena mungkin sudah putus asa untuk mencari pekerjaan. Itulah kasihannya. Jadi ada hope, kemudian ada persentase, katakanlah yang main 1.000. Ya. Ada hanya 3 sampai dengan 5%, memang yang dikasih menang. Sebenarnya kalau begitu judi online ini bukan lagi menipu tapi merampok. Merampok. Saya bilang merampok. Karena algoritmanya diatur Mas. Betul ya. Algoritmanya diatur. Jadi misalnya dari 1.000 itu dikasih sampai maksimal 5 ya. Yang pasti menang. Karena dia udah yang pasti menang ini bicara kemana-mana. Saya ikut menang loh dapat duit. Padahal ini salah satu bagian daripada trik itu. Trik itu. Yang lain ikut kalah.
Sama kayak MLM Mas, multi level marketing itu, yang untung itu yang di atas, upline-nya. Yang lainnya dia tipu-tipu semua. Downline-nya mampus semua. Sama kayak judi online ini. Judi online ini yang kasihan adalah ibu-ibu, kan sebagian besar malah ibu-ibu. Ibu-ibu remaja yang mereka pakai 5.000, 10.000. Ini sama dengan Ponzi ini. Sama. Ya, Ponzi kan judi online. MLM. MLM ya. Iya, sama dengan. Dan celakanya apa? Ketika kemudian situs-situs itu kan ditutup 1, tumbuh 1.000. Kemudian yang tumbuh ini kan jadi bancakan lagi bagi oknum-oknum ini. Ya, nah ayo kamu bayar lagi, kamu bayar lagi. Setelah itu nama-nama itu celakanya kan Kominfo ini kemarin tidak kemudian memberantas, hanya menutup. Oh, jadi dia hanya menutup, tidak memberantas. Tidak memberantas. Padahal kalau mau dicari linknya, dicari IP-nya. Dengan alat ini bisa. Bisa. Internet protokolnya pasti akan ketemu kemana. Maka sempat ada sebenarnya salah satu kerjaan yang bagus waktu itu. Yang ketika salah satu dirjennya masih Mas Samuel Pangerapan Abrijani. Oh, oke. Ya, yang akhirnya mundur. Gara-gara apa? PDN. Padahal kan kasihan. Korban beliau. Korban dari kebodohan kebijakan. Iya, dan dia merasa bertanggung jawab karena dia memang paling ngerti. Dan saya juga kenal lama dengan Semi. Semenjak sebelum tahun 2000 saya udah kenal juga dengan Semi itu. Artinya Mas, tahu lah. Kalau Mutia sebagai Menteri Komdigi pada saat Komisi 1 pimpinan dia mengatakan ini adalah perbuatan bodoh. Apakah boleh kita berandai-andai bahwasanya pernyataan itu mengatakan ini menteri bodoh ini? Ya mengatakan Mas. Lah kan kita menganalisa. Kalau saya bukan hanya itu. Menterinya konyol, Mas. Maksudnya konyol. Waktu itu konyol. Antara konyol sama bodoh mana yang lebih? Ya konyol itu ada lucunya. Dan saya mengibarkan lucunya itu kayak lucu zaman lawakan. Kalau dulu kan lawakan yang terkenal Sri Mulat. Tapi kalau ini lucunya kayak salah satu anggotanya S Bagio dulu. Waduh, Ateng, Iskak. Darto Helm. Artinya Darto Helm itu suka dibodoh-bodoh. Iya, ya kan 11-12. Saya kemarin nulis itu. Ini nggak lucu, ya nggak lucu kayak lawakan almarhum Darto Helm. Iya, karena itu. Kalau Mas yang jadi Menteri Komdigi, apa yang Mas lakukan sekarang? Udah buka-bukaan aja. Kok buka-bukaan? Selesaikan semua. Selesaikan. Jangan kan? Dibuka. Enggak, artinya gini ya. Gimana? Sudah jelas bahwa tidak mungkin permainan ini yang kemarin itu yang ketangkap sampai dengan 16 orang ketika kita bicara sekarang, itu pasti tambah lagi. Itu hanya berhenti ke level yang disebut-sebut itu adalah rekanan atau kemarin seperti itu staf ahli. Tapi ternyata kan bukan staf ahli. Kalau staf ahli kan berarti dia eselon 1B. Ya. Nah ini enggak, ini kan hanya rekanan lah. Ada disebut nama seseorang gitu yang rekanan itu berarti artinya bukan orang dalam. Ya, yang fotonya beredar di mana-mana lah. Ada foto dia dengan perkawinan salah satu rekanan juga di Kominfo sama menteri waktu itu. Kemudian dia foto dengan tokoh-tokoh partai dan lain sebagainya. Nah, jangan hanya berhenti sampai di situ. Tapi harus terus ke dalam karena syukur-syukur dirjennya itu kemudian bisa speak up. Nah, syukur-syukur kalau dirjennya itu adalah dulu masih dirjennya yang zaman Mas Semi. Ya, Semi Pangerapan. Dia bisa ngomong, bisa bersaksi dia. Atau kita cari jika Mas yang jadi Menteri Komdigi, Mas memaksa dirjen itu bicara. Saya buka. Okay. Ya, kalau saya bersih. Kalau ya. Iya kan? Kalau menterinya bersih. Kalau nggak bersih kan dia. Anggap ini Mas adalah orang bersih. Jadi Mas buka, Mas selesaikan. Oh iya. Tapi kan ada dua, Mas. Kalonya tuh ada dua. Kalau saya di situ, kalau menterinya di Kominfo waktu dulu bersih. Atau bisa jadi dia orang baru di situ. Tapi kalau track record sebelumnya dia di DPR misalnya lah, itu misalnya pernah ada kerjasama juga dengan Kominfo. Lah ini kan jangan suka diterjemahkan kalau saya ketawa kecil. Kan banyak, Mas. Kita tahu semua lah. Pemirsa mungkin juga tahu. Zaman di DPR itu menyelesaikan Komisi 1 terutama, menyelesaikan kerjaan atau proyek di Kominfo itu kan banyak. Mulai dari beberapa tahun yang lalu ada masalah Plik and Plik, ya gitu kan. Ada pusat layanan internet kecamatan, mobile pusat yang itu kan kacau banget dulu. Kemudian ada kita bikin panja waktu itu SMS. Kalau kacau sih enggak, Mas, mungkin hancur banget. SMS, ya kan. Kemudian ada, tapi kan ya banyak panja kan. Kemarin kan kita dengar salah satu rekan di Komisi 1, Nurul, ya kalau nggak salah kan mau bikin panja. Tapi kan kita senyum, Mas. Alah panja ya nanti gitu-gitu lagi gitu lah.
Panja ini cuma menjadi alat untuk Apa Mas? ya? Apa ya? Alat untuk menyatakan kalau lagi kerja benar. Oh, saya takut saya. Khawatirnya Mas Ahaye mengatakan alat untuk melakukannya kayak tadi, memaintain tadi. Oke Mas, Ya. lanjut bahwasanya jika Mas menjadi Menteri Komdiji, harus dibuka. pertama harus dibuka. Harus tangkap sampai ke level tertinggi. Bisa selesai dalam waktu 60 hari? Enggak sampai 60 hari Mas. Oh, enggak sampai 60 hari? Enggak sampai 60 hari. Ini udah jelas siapa orangnya kok. Iyalah, mungkin nggak sampai seminggu lah. 3-5 hari. Jika Mas jadi Menteri Komdiji, langsung tidak sampai seminggu, langsung. Iya, langsung. Dengan catatan itu tadi. Harus bersih. Ya, harus bersih. Termasuk harus bersih sebelumnya. Oh iya. Nggak ada tautan-tautan ketika dulu ada hal-hal atensi dengan yang ada gitu loh. Itulah repotnya. Oke. Tidak sampai dalam 1 minggu untuk menyelesaikan permasalahan. Aha. Presiden pasti akan senang bahwasanya bukan lagi kroco-kroco yang akan ditangkap. Terus kemudian selanjutnya apa yang harus dibenahi? Nah, tapi apakah ini Mas? Sebentar, sebelum lanjut. Faktor politiknya memang ini gede banget. Itu coba jelaskan bagaimana. Itu akan ada tsunami. Jadi saya tadi belum selesai mengatakan ketika ada pertemuan di Solo tadi. Kan seseorang yang sudah disebut-sebut, nggak usah kita lah, Netizen sudah nyebut bahwa menteri yang lama di hari ini itu kan, waduh netizen udah rame nih, mau di TSK kan, mau diapakan. Padahal dia adalah ketua kelompok organisasi pendukungnya Pak Presiden yang lama kan. Nah, secara politik kekuatannya gede. Dan dalam salah satu rekaman dia pernah bilang kalau sesuatu terjadi saya akan bongkar. Sebentar Mas. Ini apa ya? Seminggu sebelum pengumuman menteri. Ada pertemuan di Oslo juga. Ya, 13 Oktober. 13 Oktober. Itu yang berubah konstelasi. Ya. Setelah pelantikan dan menteri juga dilantik, ada lagi pertemuan Oslo. Ya. Ini sebenarnya ada koneksinya ini? Ada. Bagaimanapun juga, kita tahu bahwa presiden sekarang itu kan ya dulu adalah bawahannya dari Pak Jokowi, ya kan gitu. Dan dia tidak mungkin terpilih tanpa ada, ya kalau orang mengatakan cawe-cawe. Itu sudah jadi rahasia umum lah, ya kan gitu. Artinya terpilih menjadi presiden dan saya yakin Pak Prabowo itu baik. Ya baiknya tahu dia ingin melakukan bakti kepada negeri ini. Ya dengan dia akan membersihkan. Cuman kalau dia membersihkan tapi kemudian ada sangkutannya tadi dengan yang sebelumnya kan dia harus minta izin dulu. Ya kan? Boleh nggak ini disentuh? Prabowo ini kan adalah presiden sekarang, harusnya berani melakukan. Iya. Tidak ada lagi cerita yang dulu bos jadi anak buah itu biasa. Cuman Pak Prabowo dulu kan bawahannya Pak Jokowi. Ya sekarang kan jadi pemimpin. Oh iya, itulah yang kita harapkan. Pak Prabowo mohon berani melakukan sesuatu. Termasuk berani terhadap wakilnya. Balik situ lagi. Iya, karena menurut saya ini akan jadi duri dalam daging ini. Tapi kira-kira Mas, tsunami apa yang akan terjadi jika ini uncontrollable? Out of control lah. Ya sebenarnya tsunami di politik. Tsunami di politik ya? Masyarakat nggak akan terpengaruh. Siapa yang? Politik kan nggak ada. Yang lama, presiden kita yang lama tidak memiliki partai politik. Kekuatannya besar. Ya besar, tapi apa partai politik? Ya, partai politiknya mau dibentuk oleh pejabat ini tadi, Kominfo lama ini. Ya kan mau jadi ormas. Ya tapi kan itu adalah konsekuensi daripada sebuah adegan politiknya ya. Iya. Tapi tsunami-nya itu apa? Loh, begitu ini nggak jadi dibentuk, kemudian dia pernah melakukan statement ketua pro Oslo ini ya. Ini kan dulu pernah saya bongkar nanti semuanya. Nah, udah. Keluar ada googling ada lah. Di googling. Artinya kita ini bukan asal bicara, ini ada digitalnya nih. Semua ada dan statement saya itu apa maksud saya buka semua itu apa maksudnya? Itu saya juga nggak ngerti. Ngancam, pesankah atau halusinasi? Oh enggak kalau halusinasi enggak. Tapi mungkin ada benarnya. Benarnya ya. Ada benarnya. Tapi kan juga sekarang kan kita juga bisa tahu bahwa apakah itu berani dilakukan. Tergantung sekarang. Kalau ini mohon restu, kemudian yang izin ini ya udahlah, enggak ada dan kemudian berani ya. Sekarang kita lihat. Tapi yang penting kalau bagi saya Pak Prabowo
harus berani kemudian ibaratnya mengutamakan rakyat di atas seluruhnya. Kalau beliau berani melakukan hal itu, kita sangat hormat. Ini menurut Mas, apakah ini permasalahan besar ini judi online yang ada di dalam sebuah kementerian? Besar banget, nggak hanya permasalahan besar. Karena satu besarnya itu backingnya, orang bicara backing. Yang dulu dibicarakan ada 5 besar. Itu kan juga menyangkut tidak hanya unsur di pemerintahan, unsur aparat juga. Nah, orang suka menuduh bahwasanya ini kalau backingan ini terjadi di APH misalkan, itu kan berbahaya loh. Ini kok ada kementerian yang sebenarnya bukan teknik dia ini cuma regulator aja sebenarnya. Betul, regulator, tapi kebetulan menteri yang dulu itu kan memegang kekuatan kekuatan massa terhadap presiden yang dulu juga. Nah, ini yang jadi besar. Apa masanya Mas dia? Masanya yang pro tadi. Oh, yang pro tadi. Pro slow tadi kan pro gitu. slow. Kalau saya nyebutnya di wayang yang saya mainkan itu adalah Kurawa. Pro Togok. Ya bukan Kurawa, lain lagi Kurawa. Lain lagi ini. Lain lagi itu. Pro Truk, Pro Petro. Oh, Pro Petro. Itu kalau saya waktu main wayang saya perkaskan gitu. Yeah. Artinya gini, ya mau nggak mau ini pasti akan ada tsunami, pasti. Gitu. Karena sama saling, ini kan jeleknya gini Mas. Nah, tsunami politik itu apa? Saling kunci kan? Ini saling, kan semua punya kunci. Di parpol kah? Insan politisinya kah? Apa gimana? Iya orangnya, orang ini memegang kekuatan besar terhadap barisannya. Barisan ini yang kemarin merasa berjasa terhadap mantan. Ya, nah sang mantan juga ternyata punya kuncian terhadap yang sekarang. Sama seperti menteri. Kalau Menkom Digi ini berani, Mutia berani, ya kalau dia yakin dia bisa safe terhadap nanti serangan balik, ya nggak apa-apa. Oke, harus lakukan itu. Karena kalau begitu dia akan dipuji oleh masyarakat. Anggaplah kita ini sesama politisi, sesama kawan, kita yakin Menteri Komdiji yang baru ini Mbak Mutia itu berani. Ya. Pasti sudah kelihatan dong aksi-aksinya sekarang. Harusnya. Menurut ukuran Mas sudah kelihatan belum? Kenapa saya bilang belum? Karena Mbak Mutia hanya mengatakan, ya saya persilahkan selebar-lebarnya. Kok masih normatif itu? Iya, untuk kepolisian masuk. Nah ini kan tidak jelas lagi nih kalau begini. Iya, harusnya kan mestinya dia bisa berkata. Harusnya internal dulu. Internal dulu selesaikan. Okay. Tidak hanya, ya apa yang dia lakukan sebenarnya memang harus ada normatifnya juga. Dia akan melakukan PTDH, pemerintahan akan mem-PTDH-kan terhadap 11 ASN. Artinya itu masih kroco ini. Masih kroco. Tapi ini pun kan juga kurang-kurang agak tegas kemarin karena mengatakan tidak bisa diberhentikan tetap sebelum inkrah. Ya kan? Dia kan bilang gitu. Jadi baru akan mengistirahatkan lah gitu. Menurut saya dia harus buka semuanya. Jika Mas yang jadi menteri, bukannya itu buka seperti apa? Langsung tarik, tidak hanya 16 orang ini. Tidak hanya 11 orang di komisi, tapi naik ke dirjen apa naik ke dirjen menteri sama naik ke menteri. Apa naik ke presiden? Oh, kalau presiden ini saya nggak tahu ya. Kan ini kan berandai-andai kalau Mas yang jadi kalau Mas yang jadi Komdiji. Nah, tergantung sekarang. Kan kalau saya jadi Komdiji, kan kita nggak berani, bukan nggak berani, kita levelnya tidak menggigit ke atas kan? Kan presiden yang baru tidak ada kaitannya dengan betul, makanya sekarang tergantung. Kalau kemudian dia berani menindak dirjennya, ya, atau katakanlah, ayo dirjen speak up, kemudian dirjen yang ngomong, oh ini yang dulu Pak, dulu Bu, gitu. Oke, meskipun itu setara, ya, sama-sama menteri. Oke, nah udah cukup. Tergantung nanti ternyata yang menteri yang dulu misalnya dia tuh, oh ini saya laporkan ke sono lah, baru itu naik lagi gitu. Iyalah, soalnya kan udah sekarang singkatannya kan ini maaf loh ini singkatan di netizen loh ini, ya kan? Kan ada singkatan baru untuk partai yang baru itu namanya Pro Judi Online. Ini Mas sembarangan aja. Oh, enggak, ada stikernya, ada stikernya di X, di Twitter, ya gitu. Boleh di-insert nanti. Ada Pro Judi Online. Saya nggak nyingkat loh ya. Saya cuma nyebut Pro Judi Online. Siapa yang mau nyingkat? Ada-adanya Mas ini idenya. Oke Mas, ini apa ya? Ini menarik ini jadinya. Menarik itu karena ini di awal-awal pemerintahan presiden sudah orang-orang ini sudah buat pekerjaan besar bagi presiden baru. Yang harusnya presiden ini memikirkan tentang program 100 hari.
janji-janji politik, visi misi loh. Kok tiba-tiba adalah ada apa itu yang ditemukan 1 triliun itu? Iya, itu Markus adalah kasus bekas orang di Mahkamah Agung, ya kan? Iya, tiba-tiba muncullah kasus ini. Apa ya? Memang sebelumnya ada lagi, Mas. Apa lagi? Ya, Fafa itu sebenarnya bukan ujung pangkal dari semua itu dulu harusnya. Itu jelas betul kalau itu. Ya, Sampai saya pakai kaosnya, Mas. Loh, apa bacanya? Fafa. Apa? Artinya itu apa itu, Mas? Ya, ini dia bagaikan hacker. Bagaikan penjahat. Hacker itu kan susah dicari. Ya kan Fafa sama dengan hacker, Mas. Nggak bisa dicari sekarang. Komdisi harus berani. Kan ini. Oke, tutup lagi. Kita bukan soal Fafa lagi. Ini PR. Oke, Mas. Ini saya menarik ini saya mengorek dari Mas karena kita jadi hidup ini suasananya ini. Harus. Oke. Ya, podcast ini harus hidup. Kalau hidup kan viewernya banyak. Kalau viewernya banyak nanti plakat dari YouTube itu tambah lagi, Mas. Bukan masalah. Oke. Dari tadi kita sudah membuat semacam sebuah tarikan besar bahwasanya yang terjadi ini kroco-kroco yang melakukan. Ini baru kroco. Presiden Prabowo sudah mengeluarkan statement. Judi online. Kroco itu. Oke, terus. Presiden Prabowo sudah memiliki komitmen akan mengejar. Bagus, Pak Prabowo bagus. Jika itu orang dia lari sampai di Antartika diburu. Iya. Rupanya masih ada di sini, belum lari ke Antartika. Yang kedua, Menteri kita ini belum, menurut ukuran Mas, belum melakukan tindakan teknikal. Iya, meskipun secara niatnya udah bagus. Niat itu kelihatan di mana? Kelihatan. Kalau dia kelihatan seperti melindungi, seperti yang dulu. Ya. Dulu tuh kan kalau ditanya judi online kan cuman senyum-senyum aja. Ini unsur dia menyerang di mana? Ada. Dia sudah mengatakan ini merupakan satu pukulan berat bagi kami, dia kan katakan. Tapi kita serahkan kepada petugas kepolisian untuk menindaklanjuti. Itu sudah bagus, Pak. Nggak bedanya apa? Dengan misalnya ketua KPU dulu yang akhirnya kena kasus asusila. Ya, okay. Itu kan enggak dulu. Ketika ada kasus di situs KPU yang Sirekap itu, yang sistem rekapitulasi abal-abal itu, ya itu saya buka waktu itu datanya ada di Alibaba di Singapura itu kan dia kan waktu itu kan menolak, deny. Nggak boleh ada polisi masuk, kami pastikan gini. Nah, kalau Mutia kan lain. Dia kayak ketua KPU zaman dulu. Zaman 20 tahun yang lalu. Anas Urbaningrum? Bukan, sebelumnya lagi. Ya, siapa? Prof. Husnul Maria. Enggak dong, tidak pernah jadi ketua KPU. Enggak pernah, tapi orang KPU zaman dulu. KPU, ya. Orang KPU zaman dulu ya. Yang dia dulu kan penanggung jawab IT-nya. Ya, betul, Husnul Maria. Nah, dia dulu bilang, ketika situs KPU tahun 2004 itu dihack, dia oke, polisi silakan masuk dan ketemu hackernya. Oh, ada hackernya? Ada waktu itu yang ngubah partai. Ya saya sebut nggak apa-apa dulu, partai Golkar, PDIP, PPP dulu jadi partai pisang, partai jambu, partai Nanas. Saya ingat. Itu kan langsung karena KPU-nya bagus, KPU-nya terbuka, dia membolehkan polisi masuk, cek ketemu hackernya. Apa ini bukan karena Anas Urbaningrum yang ketua KPU-nya? Nggak ada hubungannya lah. Nggak ada hubungannya. Artinya itu kan masalah kepemimpinan. Oh iya. Nah sekarang saya harapkan dengan Mbak Mutia itu membuka kesempatan itu. Polisi, Bareskrim, atau Polda Metro Jaya jangan ragu-ragu. Masuk. Dan kemudian umumkan siapa-siapa keterkaitannya. Artinya ada yang kemarin disebut ada orang dalam. Artinya sudah ada statement dari polisi bahwa mereka akan masuk dan sudah ada ya surat penyelidikan kah apa? Statement dari Mutia sudah ada membolehkan mereka masuk. Harusnya kan polisi gercep masuk. Iya, gerak cepat, betul. Iya, gerak cepat kan? Masa bisa dapat 1 triliun di itu gerak cepat oleh jaksa? Masa ini saya terlambat? Yakin polisi itu mampu melakukan ini. Cuman kan mesti harus ada persetujuan dalam tanda kutip kan gitu. Ya kan iyalah. Ya, kayak kasus yang lain, Mas. Kalau bisa mentersangkakan atau mau mempidanakan Tom Lembong kan harusnya Menteri Perdagangan yang lain juga bisa kena gitu loh. Harusnya kayak gitu, gitu. Polisi juga sama di kasus Komdiji ini. Kalau bisa menangkap 16 orang, 16 ini suruh bicara sejujur-jujurnya. Waduh, ini
ini kasus ini apakah termasuk kasus politik, Mas? Enggak sih. Ini murni pidana. Ini murni pidana. Murni Dan pidana, ini merugikan rakyat dengan sangat besar karena ratusan triliun. Dan dari PPATK tapi kan tidak ada APBN yang terlibat kok di situ kan. Tidak ada, tapi kan kerugian bagi masyarakat ada. Jelas. Dan kerugian lagi adalah apa? Ini ada korupsinya. Mas, sorry Mas. Yang namanya pelanggaran di dalam kenegaraan kita itu kan adalah penyalahgunaan terkait dengan anggaran negara dan kewenangan. Sebenarnya judi online ini sebenarnya tidak ada ya? Ada, Mas. Mesin AIS itu. Itu kan dibeli pakai anggaran negara. Betul. Kalau dia beli mesinnya sendiri, dia melakukannya sendiri kayak kasus-kasus telepon waktu itu pakai internet namanya internet phone waktu itu. Jadi memang maksud AIS itu dibeli untuk mendeteksi dan menghapus dan melindungi masyarakat dari jebakan-jebakan judi online ini. Nah, ternyata malah digunakan untuk memperkaya mereka. Benar ini, Mas. Korupsi ini. Ya, benar ini. Ini Mas menyentuh sebuah permasalahan inti dari sebuah dan ini jarang diucapkan, Mas. Baru kali ini. Baru kali ini di podcast ini. Podcast hebat ini, Mas. Loh iya, yang lain nggak bahas ini kok. Karena kan kita ini punya ilmu kanuragannya. Betul, kita kan orang lama, Mas. Kita 86. Tahulah apa yang dilakukan oleh Komisi 1. Mitra kita zaman dulu. Sejak zaman kita dulu siapa ya? Menterinya sejak zaman Pak Tif Atul Tambiring. Sejak Pak Tif ya? Pak Tif. Ya, Pak Tif terus. Ya, jadi Jadi unsur bahayanya adalah ada APBN yang dipakai untuk membeli alat yang malah justru untuk digunakan untuk digunakan tidak untuk semestinya. Betul. Waduh. Iya. Harusnya ya betul ini, Mas. Ini ngeri, bukan lagi ngeri sedap. Ngeri. Enggak ada sedapnya ini. Enggak ada sedap. Ngeri banget. Yang ngeri sedap adalah sekarang yang lagi mau di sebut-sebut nama ini. Iya. Tapi ya harus, Mas. Kalau Pak Prabowo akan mendapat legitimasi lebih besar lagi ya, atau akan mendapatkan dukungan dari rakyat, statement itu nggak perlu jauh-jauh, benar Mas saya, nggak perlu jauh-jauh ke Antartika apalagi ke antariksa, cukup ke antar kita aja. Nggak usah ke Antartika, antariksa, antar kita aja. Betul juga nih istilahnya. Loh Mas, kok partai ini tidak ada yang bicara ya, tidak banyak yang bicara ya, ini gimana ini? Mas kayak nggak tahu aja. Nah, artinya ini kalau memang ini adalah sebagaimana yang kita gambarkan, ini kan kita bersepakat ada sebuah gambaran ngeri ini dari sebuah tsunami politik. Ya. Jika ini terungkap, jika aktor utama terketahui, dan jika ada gerakan masif dan gerakan besar dari rakyat, bukan dari kementerian, dan itu pasti harusnya adanya. Yang saya harapkan malah begini, Mas. Yang saya harapkan adalah teman-teman anggota Komisi 1 yang baru. Yang baru itu artinya yang tidak ada keterkaitan dengan Komisi 1 sebelumnya. Artinya buat panja lagi. Iya, tapi nggak apa-apa. Artinya kalau anak-anak baru. Oh iya. Kan, ini latihan. Ya, kan nggak ada ketersangkutan dengan proyek-proyek yang dahulu. Pasti berani. Benar juga ini. Iya, tapi kalau yang sudah lama, itu pasti jangan dong, nanti itu juga ikut dibuka. Nanti repot nanti kalau itu dibuka. Itu. Iya. Jadi memang dari satu sisi politik ini harus menanggapi ini dengan cepat sebagai panja. Harus ada gerakan dari kementerian itu membuka dan dan memberikan. Atau usulan saya gini, Mas. Gimana? Kalau ada partai mau ambil nama di sini, saya udah bebas kan, bukan orang partai lagi. Segera BKO kan beberapa orang, taruh di Komisi 1, suruh bentuk aja. Dan semua anak baru. Nah, itu pasti berani. Iya, tapi masih lama pemilu. Ini bukan cadangan citra ini kan nggak harus mendekati pemilu, Mas. Itu akan melekat di masyarakat. Nah ini sebenarnya tadi Mas bilang di awal, ini adalah citra pemerintahan yang baru. Iya, adalah cepat menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu. Kalau Mas jadi menteri adalah 1 minggu kurang. 1 minggu kurang, cepet lah. Apalagi kalau kita pasti berani, karena mau diokrek-okrek, mau digoreng-goreng keterlibatan dulu, nggak ada, gitu aja, udah gampang kan. Iya. Ya jangan sampai sang menteri Mutia ini kemudian menjadi tersandera oleh karena dia mau bergerak, tapi kemudian pegang, ayo nanti
soal kasus mitra yang dulu dibuka lagi loh. Nah, gitu kan repot. Ya. Komisi 1 tuh banyak Mas mitranya Mas. Ya kan? Enggak, ini kan bukan soal berbakti kepada negara. Berbakti kepada BTS itu juga. itu juga muncul juga nanti gitu. Mas, kita harus melihat dari sebuah perspektif yang jujur aja ya, dan positif lah ya. Apakah seluruh kementerian ini punya integritas yang tinggi nih? Atau ya artinya semangat lah, 100 kan ini ada 100 hari pendekatan, 300 hari. Ini apa sama semua? Saya platformnya. Sebenarnya saya bisa berharap demikian. Karena satu ya, struktur saya mencoba positive thinking aja. Struktur pemerintahnya kan diubah dikit. Ya, dengan penambahan. Diubah dikit ini, diubah banyak ini. Dengan dari menteri 34 sekarang jadi 48, 48, kemudian ada 56 wamen, ya kemudian ada tambah-tambah. Nah, itu kan otomatis ada yang tadinya benar-benar gemuk dan kemudian tadi mungkin banyak kasusnya. Setelah dipisah-pisah belum tentu kemudian kalau dipisah ini pada nggak berani. Pasti ada yang berani, ada orang-orang baru juga kan. Nah, itu yang saya harapkan. Yang kedua, struktur di DPR kan juga dikembangkan. Tadinya dari 11 komisi, sekarang menjadi 13. Artinya kan mungkin saja ada yang pengen dapat nama juga kan, gitu. Komisi berapa, 13 atau berapa ingin ada. Dan artinya bukan hanya kasus di Kominfo saja atau Komdiji, tapi juga di kementerian-kementerian yang lain. Itu bisa dibongkar. Dan saya yakin itu Pak Prabowo pasti akan suka kalau beliau dapat masukan yang benar, masukan yang genuine, masukan yang bersih dari para pembantunya. Kementerian Kominfo ini juga sangat penting loh Mas, karena kita kan pernah sama-sama mendesain kementerian ini menjadi sebuah kementerian yang memiliki warna bagus Mas. Warna bagus dan memiliki kekuatan ya, artinya mengatur frekuensi, mengatur banyak banget. Sebenarnya itu adalah kedaulatan negara ada di situ. Mitranya aja 4, ya kan gitu. Jadi selain Kominfo untuk pertahanan negara, intelijen dan kemudian luar negeri kan. Itu memang etalase internasional ada di sini. Internasional. Dulu orang bilang, wah ini etalase internasional tapi komisi air mata gitu ya. Tapi dulu itu. Dulu ini. Kalau sekarang nggak mata air sekarang. Nah itu jangan sampai karena sudah menjadi mata air, itu yang membebani Ibu Menteri sekarang untuk kemudian tidak berani bertindak. Perlukah Mas, kita menyimpan di Kominfo itu menteri yang berasal dari misalkan militer misalkan, supaya ketegasan itu terjadi. Sebab ya bukan mengecilkan siapa-siapa, artinya ya Ibu Mutia juga kuat, tapi kan kita perlu uji. Tapi artinya kalau ruangan yang Mas berikan tadi, kalau 1 minggu atau 2 minggu tidak terjadi gerakan yang presisi, ya apa boleh buat? Misalkan tentara harus masuk, misalkan. Tentara kan memang tugasnya sebenarnya bukan untuk itu Mas. Tentara kan untuk pertahanan negara. Nanti kita dikira mempertahankan negara dari judi online juga benar. Oh iya benar. Tapi saya kira oke lah, kita coba. Saya sangat berharap betul ya punya bayangan bagus terhadap Mutia, ya teman kita, supaya dia benar bagus dan mungkin perlulah kalau ada dirjennya, ya. Tapi saya kira dirjen di Kominfo itu juga ada kalau baru. Ya beberapa kan saya lihat juga dulu ada juga yang dari pertahanan juga ada. Nah, jadi masuk ke situ angkatan gitu. Artinya kita ini karena berkawan dengan bukan berkawan ya. Kita mengenal lah Mutia, maka kita memberikan dukungan moral ya. Setuju. Segera lakukan sebuah gerakan yang kira-kira kalau ukuran Mas Roy itu adalah tidak sampai dari 1 minggu. Dan itu bisa dilakukan oleh beliau. Wamennya juga hebat-hebat, ya kan? Ada Nezar Patria. Nezar yang dulu juga dia termasuk aktivis 98 lah gitu. Terus satu lagi siapa yang namanya yang tangan kanannya Pak Prabowo itu, ya gitu. Itu juga ada di situ. Jadi menurut saya sih cukuplah kekuatan dia untuk melakukan itu. Mas berpikir apakah kekuatan asing bukan menyerang pakai militer, pakai kekuatan fisik, tapi pakai IT? Iya, dan itu Mas sudah yakin ini? Sangat yakin. Masuknya TikTok, yang kemudian membius seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian malah jadi kita, semua orang ibu-ibu sekarang nggak masak lah, nggak
Gara-gara TikTok ini. Terus malah pada TikTok lah gitu. Ya. Ya dari TikTok juga bisa masuk penjara kan, gitu. Ya ada Gunawan yang namanya Gunawan kemarin yang gara-gara TikTok tapi dia melakukan terhadap judi online itu. Oh gitu, ya. Dia kemudian mempopulerkan itu juga masuk. Artis-artis banyak juga gara-gara TikTok, gara-gara tayangannya sebenarnya dia juga mempopulerkan judi online. Itu juga harusnya ditindak juga gitu loh. Orang-orang kayak gitu. Jadi artinya kan sudah dirusak bangsa kita. Terus kita kan juga ingat, Mas. Ketika misalnya apa yang terjadi pada perang di Ukraina. Ya. Ketika kemudian Ukraina siap-siap mau menyerang dengan serangan IT pada satelit punyanya Elon Musk itu, ya diberhentikan. Ya udah Ukraina Starlink kan kemudian Ukraina nggak bisa manfaatkan itu. Atau misalnya komputer di seluruh dunia kemarin mati gara-gara Blue Death itu, ya kan? Jadi berhenti semua. Itu kan juga sebenarnya kekuatan terdepan itu yang bisa digunakan bukan hanya 3 matra itu. Makanya sebenarnya bagus TNI itu punya impian untuk membuat matra keempat, matra cyber. Oh, matra cyber. Ya ada, dan itulah ke depan. Sudah ada BSN? Ya nggak apa-apa, BSSN itu kan ada Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya. Dia kan tugasnya lembaga di Bapak Hinsa Siburian ini, beliau juga militer, kan hanya melakukan misalnya verifikasi atau menyetujui ini benar apa enggak, kemudian melakukan pengecekan gitu. Nah tapi kan yang benar-benar bertahan di situ sebagai garda terdepannya kan harus orang-orang yang menguasai IT juga. Dan itulah memang penting ada matra keempat itu. Setuju saya. Artinya kita ini sudah dalam posisi yang sangat kritis ya, karena harus bergerak. Harus bergerak. Tapi sebenarnya kalau kita bicara sedikit ya soal TNI, sebenarnya kemarin saya cukup optimis, Mas, dengan ketika melihat defile perayaan HUT TNI kemarin. Ketika kemudian pasukan kita bukan hanya pasukan dengan meriam besar, tank-tank besar, tapi kan kita juga sekarang sudah punya pasukan drone, pasukan yang penembak nirawak ya. Iya, nirawak pesawat itu kan bagus. Nah, dari sini kalau kemudian dihubungkan dengan pertahanan negara setelah IT tadi bisa. Sebenarnya begini, Mas, ini sebenarnya bicara nomenklatur saja. Kalau memang digital ataupun IT itu adalah merupakan hal yang berkaitan dengan keselamatan negara atau keamanan, lebih baik keluarkan dari Komdigi aja. Bawa ke angkatan keempat, matra keempat tadi itu. Menurut saya, gimana? Menurut Mas ini gimana? Komdigi ini mengatur wilayah yang bersifat sangat teknikal itu apa penting, Mas? Itu ini kan nggak apa-apa kalau menurut saya. Siapa yang orangnya mampu, no problem. Oh ya? Iyalah. Ya tapi kalau gambaran seperti begini kan bukan lagi mampu, ini malah justru menjadi menjadi kayak komprador ini. Gini. Apa? Betul. Komprador Gini. apa mitra-mitra apa? Pendapat Mas ini persis sama ketika dulu orang, itu dulu sudah baik-baik. Ada sebelum jadi BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu kan dulu ada badan yang sifatnya adalah lembaga yang lembaga sandi di lembaga Sandi Negara sebelum jadi Badan Cyber. Tapi ketika kemudian jadi BSSN, ada orang Kominfo di situ, justru malah agak nggak terlalu kelihatan kerjanya. Tapi kalau kemudian Badan Sandi Negara waktu itu kemudian melakukan kerahasiaan terhadap teknologi, itu malah powerful dulu. Tapi setelah di BSN kan jadi ada orang sipil di situ. Jadi kemudian kurang bergerak, malah maaf ini dibilangin sama Mutia ketika kasus PDN itu kebodohan itu kan juga kan kasihan banget gitu loh. Kasihan banget ketua BSSN dan Kominfo waktu itu Budi Ari dikatakan oleh Mutia waktu itu. Oke, Mas, closing statement. Ya. Coba gambarkan kepada kita, kepada pemirsa, apa harapan Mas terhadap pemerintahan baru ini, khususnya kepada Presiden Prabowo, terkait dengan masalah pengelolaan digital kita dan teknologi IT kita ini. Oke, yang pertama kita patut bersyukur, patut berbangga Pak Prabowo sudah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dengan dukungan masyarakat ya. Perkara dulu ada yang belum mendukung atau kurang mendukung atau tidak mendukung, sekarang de facto beliau adalah Presiden. Yang pertama sekali lagi, ya yang kedua ada bahaya besar mengancam beliau, yaitu dari orang nomor 2-nya. Ya gitu, karena itu secara teknologi sudah membuat jejak digital yang tidak bisa dilupakan dengan FUFAFA. Itu clear banget itu ya, itu harus ditindak dulu. Yang ketiga adalah ini sudah baik perintah Pak Prabowo terhadap Menkomdigi ya Mutia Hafid untuk kemudian melakukan bersih-bersih ke dalam, istilahnya Mutia kan bersih-bersih. Itu harus dilakukan dan Mutia harus berani. Ya gitu, kita sebagai bekas kawan lah, kita tetap kawan lah. Gitu. Kita membantu lah nanti. Jangan takut ya dengan kayak gitu, karena kan ya memang setiap orang tuh tidak ada yang sempurna. Tapi kan
tidak ada orang yang kemudian juga salah semuanya kan. Ya, Jadi betul. menurut saya harus berani itu. Dan kalau ini dilakukan, ya khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, Indonesia insya Allah punya suatu harapan yang besar. Dan terakhir kepada TNI yang akan membentuk pasukan garda keempat, yaitu Ya. pasukan cyber, ya angkatan cyber. Saya kira itu bagus, ide itu teruskan. Dan kemudian dengan masukan-masukan yang banyak, karena perang ke depan bukan hanya perang asimetrik, bukan hanya perang secara fisik, tapi perang secara teknologi. Oke, terima kasih Bung Roy Baik, Suryo ya. terima kasih. Mas Roy Suryo telah memberikan dan menemani kita selama 1 jam para pemirsa. Saya tidak banyak juga memberikan closing statement karena sudah semua dirangkum oleh beliau ini. Saya hanya ingin mengungkap sebuah kutipan. Ya, banyak yang mengatakan ini adalah kutipan dari Jenderal Sudirman. Bahwasanya kerusakan itu terjadi bukan karena orang jahatnya, tetapi karena orang baik yang membiarkan kejahatan itu terjadi. Sampai jumpa pada saat episode yang akan datang. Semoga semakin menarik, semakin tajam, dan semakin hebat obrolan kita. Sampai jumpa para pemirsa. Semoga kita dilindungi Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan kita selalu mendapat berkah yang besar. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Mas. Ya.